Apa yang terjadi jika semua yang kita ketahui dan cintai berakhir? Dan apa yang dikatakan sains tentang hari-hari terakhir alam semesta? Hai sahabat Universe, selamat datang kembali di channel Universe Insight. Dalam video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih mendalam tentang akhir dari alam semesta yang kita kenal. Penasaran? Ayo kita mulai perjalanan kita. Para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta bermula dari Big Bang, yaitu ledakan dahsyat yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Ketika alam semesta baru berumur sepersekian detik. Alam semesta sangat kecil, panas, dan padat. Namun, ketika mendingin, alam semesta mulai mengembang dan terus mengembang hingga sekarang, dan akan terus mengembang hingga akhir zaman. Jadi, bagaimana tepatnya alam semesta berekspansi atau mengembang? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita mulai dari awal. Sekitar 1 abad yang lalu, para astronom mengira bahwa galaksi Bima Sakti merupakan seluruh alam semesta. Kosmos tampak statis dan akan selalu sama. Lalu, saat Albert Einstein menemukan teori relativitasnya, dia melihat tanda-tanda yang aneh. Persamaan teori relativitas menyiratkan bahwa alam semesta bergerak, baik mengembang atau menyusut. Tidak butuh waktu lama bagi para astronom lain untuk memahami dan menyetujui pernyataan Einstein. Edwin Hubble dengan cermat mengukur gerakan galaksi-galaksi di sekitar Bima Sakti. Dia menunjukkan bahwa galaksi-galaksi ini memang bergerak menjauh. Edwin Hubble menyadari bahwa alam semesta berekspansi dengan mengamati pergeseran merah galaksi. Ia melihat bahwa cahaya yang datang dari galaksi-galaksi tersebut meregang ke panjang gelombang yang lebih panjang, yang mengindikasikan bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauhi kita. Sejak saat itu, kita telah mengembangkan cara-cara yang lebih tepat untuk mengukur laju ekspansi alam semesta. Dan sekarang kita tahu bahwa laju ekspansi alam semesta adalah sekitar 74 km per detik per megaparsec. Artinya, untuk setiap 3,26 juta tahun cahaya, jarak galaksi dari kita, galaksi tersebut bergerak menjauhi kita dengan kecepatan 74 km per detik. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah tidak ada akhir dari ekspansi ini? Mengenai akhir dari ekspansi ini, masih menjadi misteri. Tetapi, ada beberapa teori seputar akhir dari alam semesta ini. Selain tentang bagaimana alam semesta ini berekspansi, para ilmuwan juga berteori tentang beberapa kemungkinan bagaimana ekspansi itu akan mempengaruhi alam semesta kita. Salah satu teori tentang akhir ekspansi ini adalah Big Rip, di mana alam semesta berkembang dikarenakan adanya bentuk energi misterius yang dikenal sebagai dark energy atau energi gelap. Setiap tahun, dark energy ini menyebabkan laju ekspansi meningkat. Ekspansi ini diperkirakan akan berlanjut tanpa batas waktu hingga galaksi, bintang, planet, dan materi tidak dapat lagi menyatukan diri. Pada titik tertentu, semua materi ini akan berpisah, galaksi dan bahkan atom-atom terkoyak. Yang mengarah pada akhir dari segala sesuatu yang kita ketahui. Skenario populer lainnya tentang akhir dari ekspansi alam semesta adalah Big Freeze. Dalam teori ini, alam semesta terus mengembang dengan kecepatan yang terus meningkat. Ketika ini terjadi, panas tersebar ke seluruh ruang dan membuat galaksi, bintang, dan planet menjadi semakin jauh satu sama lain. Semuanya akan menjadi sangat jauh, sehingga cahaya dari bintang dan galaksi yang jauh tidak akan pernah bisa mencapainya. Akhirnya, planet, bintang, dan galaksi akan ditarik begitu jauh sehingga bintang-bintang akan kehilangan akses ke bahan mentah yang dibutuhkan untuk pembentukan bintang, yang membuat cahaya bintang akan padam untuk selamanya. Lalu, suhu alam semesta akan menjadi semakin dingin dari waktu ke waktu, sampai suhu di seluruh alam semesta mencapai nol mutlak. Pada nol mutlak, semua gerakan berhenti.
Karena tidak ada energi, maka tidak ada yang bisa eksis di tempat seperti itu sama sekali. Ini merupakan titik di mana alam semesta mencapai keadaan entropi maksimum. Jika teori ini yang benar terjadi, maka alam semesta akan menjadi peti mati yang diisi dengan sisa-sisa bintang mati. Sekarang, gak usah jauh-jauh alam semesta deh. Tata surya kita dulu aja, gimana? Kira-kira, bagaimana nasib tata surya kita di akhir hayatnya? Untuk memahami nasib tata surya kita harus mulai dengan siklus hidup bintang kita, yaitu matahari. Matahari kita saat ini berada dalam fase deret utama, di mana ia melebur hidrogen menjadi helium di dalam intinya. Fase inilah yang menyediakan energi dan panas, yang menggerakkan matahari, dan menjaga keseimbangan tata surya kita. Namun, pada akhirnya, matahari akan menghabiskan bahan bakar hidrogennya, dan mulai mengembang, dan mendingin. Hal ini menandai berakhirnya fase urutan utama, dan dimulainya tahap berikutnya dalam siklus hidup matahari, yakni fase raksasa mirah. Seiring bertambahnya usia, matahari akan kehabisan bahan bakar yang menyebabkan matahari akan mengembang secara dramatis, dan menelan Merkurius, Venus, dan bahkan bumi. Matahari akan membesar sekitar 100 kali lipat dari ukurannya saat ini, dan menjadi lebih dingin, yang berarti akan memancarkan lebih sedikit energi dan panas. Bagi bumi, hal ini mungkin berarti akhir dari semua kehidupan yang kita kenal. Atmosfer akan terkikis habis, dan planet ini akan hangus oleh panas dan radiasi matahari yang sangat kuat. Setelah fase raksasa merah, matahari akan melepaskan lapisan terluarnya, dan menjadi objek yang padat dan sangat panas. Yang disebut oleh para ilmuwan sebagai katai putih, atau disebut juga katai degenerasi, yaitu bintang kecil yang sudah tidak lagi bersinar. Katai putih tersusun dari materi yang padat, dan ukurannya kira-kira sebesar bumi. Seiring waktu, katai putih akan mendingin, dan akhirnya menjadi katai hitam. Namun, proses ini membutuhkan waktu triliunan tahun, dan belum ada katai hitam yang ditemukan di alam semesta. Sedangkan, untuk planet-planet lain di tata surya, nasib mereka terkait erat dengan nasib matahari. Jika matahari tumbuh besar, dan menelan Jupiter dan Saturnus, maka nasib planet-planet tersebut akan ditentukan oleh proses yang sama dengan bumi. Jika matahari tidak tumbuh cukup besar untuk menelan kedua planet tersebut, maka kedua planet itu akan terus mengitari bintang yang sedang sekarat itu, hingga orbitnya tidak stabil akibat pengaruh gravitasi matahari. Seiring berjalannya waktu, Jupiter, Saturnus, dan planet-planet raksasa lainnya akan terlontar dari tata surya atau bertabrakan satu sama lain. Kesimpulannya, nasib tata surya kita terkait dengan siklus hidup bintang kita, yaitu matahari. Pada akhirnya, matahari akan berevolusi menjadi katai putih, dan planet-planet lain di tata surya akan hancur atau terlontar dari sistem. Meskipun ini mungkin terdengar suram, ini hanyalah salah satu contoh dari proses luar biasa dan menakjubkan yang membentuk alam semesta kita. Memahami nasib tata surya kita, memberi kita jendela ke dalam luasnya kompleksitas kosmos yang mengelilingi kita. Eksplorasi ruang angkasa selalu menjadi topik yang menarik bagi umat manusia. Sejak manusia pertama menginjakkan kaki di bulan, dunia telah terpikat oleh gagasan untuk menjelajahi batas-batas baru. Namun, bukan hanya hamparan ruang angkasa yang luas yang membuat kita tertarik. Mungkinkah ada planet lain di luar sana yang bisa kita sebut sebagai rumah? Sebagai manusia, naluri bertahan hidup mendorong kita untuk mencari habitat baru jika terjadi bencana. Dengan mempertimbangkan nasib alam semesta, para ilmuwan terus mencari planet-planet layak huni di luar tata surya kita. Pencarian habitat baru telah membawa kita untuk menjelajahi bentangan alam semesta yang luas. Dengan populasi yang terus meningkat, dan kebutuhan akan sumber daya yang lebih banyak, kita harus menemukan tempat baru untuk menetap.
Para ilmuwan telah bekerja tanpa henti untuk mencari tahu planet mana yang mungkin bisa dihuni. Di antara banyak faktor yang perlu dipertimbangkan adalah jarak dari matahari, atmosfer planet, dan kemampuannya untuk menopang kehidupan. Dengan bantuan teleskop canggih seperti teleskop luar angkasa Hubble, kita telah menemukan banyak planet di luar tata surya kita. Eksoplanet, planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita, telah menjadi topik hangat dalam komunitas ilmiah, dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk mengidentifikasi planet-planet yang berpotensi mendukung kehidupan manusia. Meskipun mungkin masih jauh, pencarian ini memberikan harapan bagi kelangsungan hidup manusia di luar planet kita. Namun, ditemukannya sebuah planet tidak serta-merta berarti planet tersebut dapat menopang kehidupan manusia. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk tarikan gravitasi planet, keberadaan air, dan kemampuannya untuk mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan. Beberapa badan antariksa, termasuk NASA, telah mengirimkan wahana dan penjelajah ke berbagai planet untuk mengumpulkan data yang berharga. Upaya ini telah memberi kita wawasan yang berharga tentang berbagai planet, tetapi kita masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum bisa menemukan habitat baru. Pencarian habitat baru tidak hanya melibatkan pencarian planet, tapi juga melibatkan penelitian dan pengembangan teknologi yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup di planet baru. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, suatu hari nanti kita mungkin bisa berkoloni dan mengembangkan habitat yang berkelanjutan di planet lain. Tapi, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, dan pastinya akan membutuhkan kerja sama berbagai negara dan pengetahuan kolektif kita yang terbaik. Jadi, saat kita terus menjelajahi perbatasan baru dan menemukan planet-planet baru, janganlah kita lupa bahwa pencarian habitat baru bukan hanya upaya ilmiah, tetapi juga penting untuk kelangsungan hidup kita. Kesimpulannya, hari-hari terakhir alam semesta tetap menjadi topik yang penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Namun, melalui penelitian ilmiah, kita telah memperoleh wawasan berharga tentang potensi nasib alam semesta kita. Dari kematian panas, hingga robekan besar, dan keretakan besar, setiap skenario menyajikan perspektif unik tentang masa depan alam semesta kita. Meskipun mungkin masih miliaran tahun sebelum salah satu dari peristiwa-peristiwa ini terjadi. Sangat penting untuk memahami implikasi dari hasil-hasil tersebut untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hal-hal yang tidak diketahui. Namun demikian, satu hal yang pasti, akhir alam semesta tidak dapat dihindari. Kita harus menghargai momen yang kita miliki di teater kosmik yang hebat ini. Jadi begitulah sahabat Universe, hari-hari terakhir di alam semesta kita. Kalau sahabat Universe menikmati video ini, tekan tombol like, dan jika punya pendapat lain, ataupun pertanyaan tentang akhir alam semesta ini, sahabat Universe bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Universe Insight untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih dukungannya, sahabat Universe, dan terima kasih sudah menonton.